Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan video tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS versi terbaru, yaitu versi 30. Video pertama ini akan menunjukkan bagaimana kalian bisa menginput data kuesioner atau tabulasi kuesioner penelitian ke dalam SPSS dengan cara yang paling mudah ya. Maka dari itu silahkan simak video ini dengan baik dan ikuti cara-caranya. Sebelum kalian menyimak video ini, alangkah baiknya kalian untuk mendownload dulu file latihan yang sudah saya sediakan supaya kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan baik dan jelas. Oke, baik, saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan data kuesioner ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data Excel ya. Data Excel di sini adalah tabulasi jawaban kuesioner dari responden. Ini contohnya teman-teman semua. Dan data ini yang akan kita coba masukkan ke dalam SPSS. Saya akan tunjukkan dengan cara yang paling mudah ya. Satu cara, tapi ini cara paling mudah. Caranya yaitu kita akan mengimport ya data dari Excel ke SPSS. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat satu format seperti ini. Ini yang di atas adalah header berupa nama variabel dan item-item dari variabel gitu ya. Nah, di sini misalnya X1, ini variabel X1, kemudian X11 ini untuk penamaan ini terserah, yang penting tidak ada spasi. X11 sampai X120 ini merupakan item pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang dimintakan jawaban kepada responden. Ada 20 item pernyataan X1 gitu ya. Kemudian yang ini X2. X2 pun sama, ini adalah variabelnya. Kemudian ini adalah jawaban-jawaban dari item-item yang ditanyakan kepada responden. Ini X3. Ini pun sama, dan Y. Nah, seperti itu ya. Artinya di dalam contoh ini kita memiliki 3 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, masing-masing ini sudah dibuat tabulasi dari setiap pernyataan dari variabel. Kita buatkan tabulasi seperti ini. Yang terpenting adalah untuk memasukkan data ini ke dalam SPSS. Data yang di header ini merupakan nama variabel dan item-item yang ada di variabel. Kemudian untuk di sini ini adalah jawaban-jawaban responden yang sudah kalian tabulasi. Dari jawaban ditabulasi ke Excel, atau kalian mengambil data dari Google Form misalnya ya, kemudian dibuatkan format seperti ini. Nah, yang terpenting adalah formatnya sudah seperti ini. Ada header, kemudian jawaban-jawabannya. Dan ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Baik, untuk mendapatkan data ini silahkan teman-teman untuk download datanya sebagai data latihan teman-teman semua, agar lebih jelas lagi tutorial ini diikuti oleh teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan SPSS versi 30. Nah, ini adalah SPSS versi 30, versi yang terbaru. Ikonnya seperti ini, beda dengan versi sebelumnya. Kita buka saja terlebih dahulu. Baik, nah ini adalah tampilan dari SPSS versi 30. Mirip-mirip tampilannya. Nah, tutorial ini bisa dipakai juga untuk SPSS versi di bawahnya ya, 29, 28, 27, 25 gitu kan. Silahkan. Nah, yang terpenting di sini kita akan memasukkan data yang kita punya Excel yang tadi saya tunjukkan ini ke dalam SPSS dengan cara yang paling mudah. Nah, kita akan ekspor atau kita akan ambil datanya dari Excel. Nah, data yang tadi saya simpan, misalnya saya simpan di desktop ya, ini data latihan SPSS. Datanya ini harus teman-teman sesuaikan di mana lokasi data Excel atau tabulasi
kuesioner ini disimpan. Caranya adalah masuk ke file, kemudian import data. Nah, kita import data pakai import data, lalu pilih Excel. Nah, kita pilih, kemudian tadi saya simpan di desktop, kemudian ada latihan input data SPSS. Nah, di sini ada data yang akan kita input, pilih ini, kemudian di open, kita tunggu sampai muncul jendela seperti ini. Nah, ini sudah berhasil terinput ya teman-teman ya, ada di worksheet. Nah, namanya instrumen di sini. Langsung terinput. Setelah seperti ini, kita tinggal pilih OK. Otomatis langsung terinput semuanya. Semua data yang ada di Excel ini akan terinput masuk di dalam SPSS. Nah, ini cara paling mudah ya teman-teman semua. Dengan catatan format Excelnya harus sudah sesuai seperti yang saya berikan di file download. Nah, tinggal kita sesuaikan nama variabelnya. Nah, di sini item pertanyaan X1, nomor 1, X1 nomor 2, X1 nomor 3 sampai 20. Ini totalnya X1. Kita bisa berikan nama variabel X1, misalnya motivasi. Nah, ini variabel motivasi. Ini bisa dibuatkan nama di label. Ini disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya X2 lingkungan kerja, kemudian X3 misalnya variabelnya adalah gaya kepemimpinan, dan yang Y ini misalnya variabelnya kepuasan kerja. Nah, ini bisa disesuaikan dengan variabel yang teman-teman punya ya di sini. Bisa diedit di variable view. Ya, ini data yang siap kita olah di SPSS setelah kita input. Ini cukup mudah, silahkan dipraktekkan dan dipelajari dengan baik, sesuaikan dengan data yang kalian punya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.